warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan baik ya. Kenalin nih, nama aku Vitalia Kirina Putri. Teman-teman bisa panggil aku Vita. Aku adalah mahasiswi S1 Akuntansi UNEJ angkatan 2019 yang sekarang sudah memasuki semester 3. Pada tentir kali ini, aku berkesempatan untuk sharing dan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai materi perkuliahan pengantar akuntansi 1, yaitu menyelesaikan siklus akuntansi. Semoga apa yang aku jelaskan nantinya akan membantu teman-teman untuk lebih mudah memahami materi dan lebih mudah untuk menyelesaikan siklus akuntansi. Langsung saja ya kita ke videonya. Semangat belajar teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja ya. Seperti yang tadi aku udah bilang, kali ini kita akan membahas mengenai menyelesaikan siklus akuntansi. Nah, apa aja yang akan kita pelajari? Di sini aku membagi jadi 5 subbab. Yang pertama ada arus informasi akuntansi, yang kedua ada siklus akuntansi, yang ketiga ada laporan keuangan, yang keempat ada ayat jurnal penutup, dan yang kelima ada ayat jurnal balik. Nah, untuk yang pertama, arus informasi akuntansi. Nah, pada tentir sebelumnya, teman-teman kan sudah belajar mengenai proses penyesuaian ya. Nah, proses penyesuaian akun-akun dan penyiapan laporan keuangan adalah salah satu hal yang paling penting dalam akuntansi. Mengapa? Karena seperti yang teman-teman tahu, proses penyesuaian itu kan dilakukan agar akun-akun pada yang akan dijadikan laporan keuangan itu menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Jadi, sebelum menyiapkan laporan keuangan, harus dipastikan bahwa akun-akun yang akan dipakai dalam penyiapan laporan keuangan itu sudah disesuaikan atau sudah menunjukkan jumlah yang sesungguhnya. Aliran akun-akun dari daftar saldo yang sudah disesuaikan ke dalam laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama ada akun-akun pendapatan dan beban yang masuk ke dalam laporan laba rugi. Yang kedua ada akun modal pemilik dan akun prive pemilik yang masuk ke dalam laporan perubahan ekuitas. Dan yang ketiga ada akun aset dan liabilitas yang masuk dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya kita akan langsung membahas siklus akuntansi. Apa siklus akuntansi itu? Siklus akuntansi adalah proses berjenjang untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merekam peristiwa akuntansi perusahaan. Mengapa dikatakan berjenjang? Karena siklus akuntansi itu mempunyai tahap-tahap. Jadi pembuatannya itu secara bertahap. Tapi tiap tahapnya itu saling berhubungan dan tidak bisa diloncat-loncati dalam pengerjaannya. Jadi harus urut. Apa saja sih siklus akuntansi itu? Di sini seperti yang teman-teman lihat, yang pertama itu ada transaksi, yang kedua ada jurnal, yang ketiga ada buku besar, yang keempat ada daftar saldo, yang kelima ada penyesuaian dan posting ke buku besar, yang keenam ada daftar saldo disesuaikan, yang ketujuh ada laporan keuangan, yang kedelapan ada penutupan dan posting ke buku besar, dan yang kesembilan ada daftar saldo penutup. Nah, sebagai anak akuntansi, teman-teman harus hafal nih yang namanya siklus akuntansi, karena siklus akuntansi ini sangat penting dalam pembuatan laporan keuangan. Nah, seperti yang teman-teman lihat, antara nomor 4, 5, dan 6 ini ada yang namanya neraca lajur. Dan di sini ditulis opsional. Kenapa? Karena neraca lajur ini boleh digunakan atau tidak dalam suatu perusahaan, tergantung kebijakan perusahaan saja. Tapi, neraca lajur ini kalau dibuat itu bisa memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan, karena dalam neraca lajur itu sudah ada akun-akun dan nominal yang akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Jadi akan lebih mudah apabila menggunakan neraca lajur. Tapi ini opsional ya teman-teman, kalau nggak pakai juga nggak apa-apa.
Nah, di akhir siklus ini ada yang namanya jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini juga opsional, boleh digunakan atau tidak. Karena tidak semua akun itu harus dibalik pada awal periode. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini adalah contoh neraca lajur. Jadi, kalau kalian sudah membuat neraca lajur untuk membuat laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan, itu tinggal melihat di kolom keempat dan kolom kelima ini. Jadi, akan lebih mudah seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai laporan keuangan. Nah, berdasarkan PSAK, laporan keuangan ini ada 5. Yang pertama ada laporan laba rugi, yang kedua ada laporan perubahan ekuitas, yang ketiga ada laporan posisi keuangan, yang keempat ada laporan arus kas, dan yang kelima ada catatan atas laporan keuangan atau yang biasa disebut CALK. Tapi pada tentri kali ini akan lebih berfokus pada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Karena laporan arus kas dan CALK ini akan dibahas lebih mendalam pada pengantar akuntansi 2. Nah, yang pertama kita akan membahas laporan laba rugi. Laporan laba rugi dibuat untuk suatu periode tertentu. Laporan laba rugi disiapkan secara langsung dari daftar saldo yang sudah disesuaikan. Nah, daftar saldo yang sudah disesuaikan ini ada pada neraca lajur jika kalian membuat. Terus, laporan laba rugi dimulai dari pendapatan lalu lanjut ke beban. Beban-beban dalam laporan laba rugi disusun berdasarkan jumlahnya, dimulai dari pos dengan jumlah yang lebih besar. Kecuali untuk beban lain-lain ditulis yang paling akhir tanpa melihat jumlahnya. Nih, contoh laporan laba rugi. Jadi, yang dicatat pendapatan terlebih dahulu, lalu beban-beban. Tapi beban-bebannya ini diurutkan sesuai nominal mulai dari yang paling besar ke yang paling kecil, kecuali beban lain-lain. Beban lain-lain tanpa melihat nominal selalu ditulis di yang paling akhir. Setelah itu, ditotal, pendapatannya ditotal, bebannya ditotal, lalu dikurangkan. Pendapatan dikurangi beban. Apabila di sini hasilnya positif, itu berarti laba. Tetapi apabila di sini hasilnya negatif, itu artinya rugi. Selanjutnya, yang kedua ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas juga dibuat untuk suatu periode tertentu. Nah, pada laporan perubahan ekuitas, pos pertama yang ditampilkan dalam laporan perubahan ekuitas adalah saldo akun modal pemilik pada awal periode, atau saldo awal ya yang ditampilkan dulu. Baru, pemilik dapat melakukan investasi tambahan aset dalam perusahaan selama periode berjalan. Oleh karena itu, untuk saldo awal dan penambahan investasi sangat penting untuk mengacu pada akun modal pemilik dalam buku besar. Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, saldo modal dalam neraca lajur belum merupakan saldo akhir. Nih, aku kasih contohnya. Contoh laporan perubahan ekuitas. Jadi, ini seperti yang dibilang tadi. Modal awal itu ditulis di sini. Lalu, pemilik bisa melakukan setoran tambahan atau investasi tambahan dalam periode berjalan yang dicatat di sini. Lalu laba bersih. Laba bersih ini didapat dari laporan laba rugi ya teman-teman. Oleh karena itu tadi di awal itu dibilang harus berurutan. Jadi pengerjaannya itu harus laporan laba rugi terlebih dahulu, lalu ke laporan perubahan ekuitas. Karena laporan-laporan ini itu saling berhubungan satu sama lain dan pengerjaannya tidak bisa diloncat-loncat. Lalu laba bersihnya akan dimasukkan ke sini. Ini dijumlah, dikurangi prive. Nah, kenaikan atau penurunannya itu ditulis di sini. Setelah dijumlah, baru ini yang dinamakan modal akhir. Oke, selanjutnya
Yang ketiga ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan untuk suatu tanggal tertentu. Nah, perlu diingat nih teman-teman, kalau laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas, tadi kan aku bilang untuk suatu periode tertentu. Sedangkan laporan posisi keuangan untuk suatu tanggal tertentu. Apa sih bedanya? Nih, aku kasih contoh ya. Kalau untuk suatu periode tertentu, itu dilihat di sininya. Di sininya itu dicantumkan untuk periode yang berakhir 31 Desember atau untuk 2 bulan yang berakhir 31 Desember. Jadi, untuk periode tertentu. Sedangkan kalau untuk tanggal tertentu, itu nanti hanya ditulis tanggalnya saja. Nanti ya kita lihat di contohnya. Nah, selanjutnya laporan posisi keuangan disiapkan secara langsung dari kolom laporan posisi keuangan atau daftar saldo yang disesuaikan yang dimulai dari kas. Jadi, kalau teman-teman buat neraca lajur nih, pada kolom neraca itu kan urut ya dari kas. Nah, itu yang nantinya dimasukkan ke laporan posisi keuangan. Nah, pada laporan posisi keuangan itu ada jumlah aset dan liabilitas yang diambil dari kertas kerja atau neraca lajur tadi. Namun, jumlah ekuitas pemilik diambil dari laporan perubahan ekuitas. Jadi, teman-teman ngerjakannya harus urut ya. Laporan laba rugi dulu, baru laporan perubahan ekuitas, lalu laporan keuangan. Karena itu sangat berhubungan. Nih, di laporan posisi keuangan, jumlah ekuitas pemiliknya tidak dilihat dari neraca lajur, melainkan dari modal akhir pada laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya, laporan posisi keuangan. Pada laporan posisi keuangan itu aset biasanya terbagi menjadi dua kelompok, yaitu aset lancar dan aset tetap. Liabilitas juga gitu teman-teman, dibagi menjadi dua, ada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Selanjutnya, klasifikasi laporan keuangan. Nih, seperti yang aku bilang, itu ada aset lancar dan aset tetap, ada liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek, lalu ada modal akhir. Ini penjelasannya ya. Aset lancar atau current asset diharapkan diubah menjadi kas atau digunakan atau dijual dalam waktu 1 tahun atau kurang. Jadi yang disebut aset lancar itu apabila bisa dipakai dalam waktu 1 tahun atau kurang, dalam waktu 1 periode atau kurang gitu, melalui operasi normal perusahaan. Contohnya, ada kas, ada piutang usaha, ada wesel tagih, ada bahan habis pakai atau biasa disebut perlengkapan. Kalau aset tetap itu aset yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan sehari-hari yang masa manfaatnya itu lebih dari 1 tahun dan bisa disusutkan, ada penyusutannya. Kecuali tanah ya teman-teman. Kenapa tanah tidak disusutkan? Karena tanah itu tidak memiliki usia tanah yang tetap dan tidak berubah-ubah, jadi tanah itu tidak disusutkan. Nah, aset tetap itu ada dua, ada aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Ini yang saya kasih contoh ini, peralatan, mesin, kendaraan, tanah, dan gedung itu merupakan aset tetap berwujud. Kalau untuk aset tetap tidak berwujud itu contohnya ada hak cipta, goodwill. Selanjutnya ada liabilitas. Di sini ada liabilitas lancar atau current liabilities, yaitu kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau kurang sejak tanggal laporan keuangan. Jadi, untuk teman-teman tahu, liabilitas itu adalah kewajiban perusahaan yang timbul dari aktivitas di masa lalu dan penyelesaiannya itu harus menyebabkan arus sumber daya keluar dari suatu perusahaan yang memiliki kewajiban itu. Nah, kalau liabilitas lancar itu waktu jatuh temponya itu kurang dari 1 tahun atau kurang dari 1 periode. Misalnya nih, ada utang usaha, utang gaji, utang sewa, pendapatan diterima di muka.
Nah, kalau liabilitas jangka panjang atau long term liabilities itu adalah sama kewajiban tapi yang jatuh temponya itu lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 periode sejak tanggal laporan keuangan. Contohnya itu ada utang bank, ada wesel bayar, ada utang obligasi, seperti itu teman-teman. Jadi, antara liabilitas lancar dan liabilitas jangka panjang itu cuma beda di waktu jatuh temponya aja. Selanjutnya ada ekuitas. Nah, ekuitas pemilik adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan disajikan di laporan posisi keuangan di bawah bagian liabilitas. Nah, yang disajikan itu didapat dari hasil akhir laporan perubahan ekuitas. Seperti yang aku tadi bilang, bukan didapat dari neraca lajur, tetapi didapat dari hasil akhir laporan perubahan ekuitas. Langsung saja ya kita ke contohnya. Nah, ini yang aku bilang tadi teman-teman. Kalau untuk suatu tanggal tertentu, itu di sininya, itu langsung tercantum tanggalnya, 31 Desember 2015. Tapi kalau untuk suatu periode tertentu, itu di sini seperti laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas tadi. Di sininya itu tulisannya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 misalnya. Tapi kalau untuk suatu tanggal tertentu, itu di sininya langsung ditulis tanggalnya. Nah, harus diingat ya teman-teman. Oke, pada laporan posisi keuangan ini ada aset, di sini ada liabilitas dan ekuitas. Sebagaimana prinsip persamaan dasar akuntansi, aset itu sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah, di aset ini dituliskan aset lancar dan aset tetap. Penulisannya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini itu ada akumulasi penyusutan. Tetapi akumulasi penyusutan ini meskipun berada di aset itu mengurangi. Kenapa? Karena akun akumulasi penyusutan itu merupakan akun kontra. Jadi meskipun ada di aset, yang seharusnya ada di debit itu kontra, jadi mengurangi. Sama halnya seperti prive atau dividen, itu juga mengurangi pada akun ekuitas. Perlu diingat ya teman-teman, akun kontra itu ada akun akumulasi penyusutan dan akun prive atau dividen. Lalu ini dijumlahkan, aset lancarnya, aset tetapnya juga dijumlah. Nah, lalu di total di sini. Begitu juga dengan liabilitas. Ada liabilitas jangka pendek. Di sini dijumlahkan. Kalau misal ada liabilitas jangka panjang, itu juga sama ditulis di sini liabilitas jangka panjang, lalu di total. Nah, dijumlahkan dulu baru total liabilitas di sini. Tapi karena ini hanya liabilitas jangka pendek, jadi seperti ini. Nah, di sini juga ada ekuitas atau modal. Yang dicantumkan di sini, perlu teman-teman ingat, yang dicantumkan di sini itu adalah modal akhir yang didapat dari laporan perubahan ekuitas, bukan dari neraca. Jadi ini didapat dari laporan perubahan ekuitas, seperti itu. Baru hasilnya itu dijumlah, ditotalkan, ditaruh di sini, dan total liabilitas dan ekuitas ini jumlahnya harus sama dengan total aset. Kalau nggak sama, itu artinya nggak balance dan pasti ada yang keliru. Kalau pada akuntansi itu yang balance saja bisa jadi keliru, apalagi yang nggak balance itu sudah pasti keliru. Yang keempat, itu ada laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini sama seperti laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas itu untuk suatu periode tertentu. Nah, pada laporan arus kas ini ada 3 aktivitas. Yang pertama ada aktivitas operasional atau operating activities. Yang kedua ada aktivitas investasi atau investing activities. Dan yang ketiga ada aktivitas pembiayaan atau pendanaan.
atau yang disebut financing activities. Nah, yang perlu teman-teman ingat pada aktivitas operasional ini yang tertulis di sini itu adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan aset lancar dan liabilitas lancar. Kalau yang yang ada di aktivitas investasi itu segala aktivitas yang berhubungan dengan aset tetap. Sedangkan kalau yang ada di aktivitas pembiayaan atau pendanaan ini adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan liabilitas jangka panjang dan ekuitas. Seperti itu, teman-teman. Nah, pada laporan arus kas ini penyusunannya itu ada 2 metode. Ada metode langsung dan metode tidak langsung. Tapi di sini aku nggak ngejelasin gimana cara buatnya, karena itu adalah materi di pengantar akuntansi 2. Nah, ini teman-teman contohnya. Aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Ini posisi kas awal periode dijumlahkan dengan kenaikan kas, hasilnya harus sama dengan posisi kas akhir periode. Nah, ini teman-teman bisa pelajarin ini nanti di pengantar akuntansi 2. Lanjut, yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan atau yang biasa disebut CALK. Nah, catatan atas laporan keuangan adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tambahan atas pos-pos dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Jadi, intinya itu catatan atas laporan keuangan ini memuat data-data yang tidak bisa dimasukkan ke 4 laporan sebelumnya ini. Nah, misalnya apa? Misalnya itu kayak kebijakan-kebijakan, tarif yang digunakan perusahaan, itu kan tidak mungkin ya dicantumkan di 4 laporan sebelumnya. Jadi, itu dicantumkannya di CALK. Ini contohnya CALK, teman-teman. Selanjutnya, memasuki subbab yang keempat, yaitu ayat jurnal penutup. Nah, jurnal penutup atau closing entries. Nah, jurnal penutup ini dilakukan pada akhir periode agar saldo ekuitas akhir mengakomodasi laba atau rugi dan prive periode tersebut. Nah, jurnal penutup ini aktivitasnya itu menolkan saldo akun nominal. Ini ada tahap-tahapnya, yaitu ini yang pertama, saldo akun pendapatan dan beban ditutup ke akun ikhtisar laba rugi. Lalu saldo akun ikhtisar laba rugi ditutup ke akun modal, dan saldo akun prive ditutup ke akun modal. Nah, sebelum masuk ke tahap-tahap pembuatannya, teman-teman harus tahu kalau ada yang namanya akun nominal dan akun real. Jadi akun itu dibagi menjadi 2 ya, akun nominal dan akun real. Akun nominal ini akun yang berhubungan dengan laba rugi. Artinya apa? Artinya akun pendapatan dan beban. Dan juga ini ada akun prive atau dividen. Jadi ini adalah akun nominal. Nah, saldo hanya untuk periode tertentu. Jadi saldo akun nominal ini hanya untuk periode tertentu. Itulah mengapa pada tiap akhir periode itu saldo akun nominal harus dienolkan terlebih dahulu. Nah, saldo-saldo yang dienolkan itu dipindah ke akun ekuitas. Awal periode saldo akun nominal harus menunjukkan 0 ini. Jadi ditutup agar saldo akun nominal ini 0. Kalau akun real itu akun yang ada di laporan posisi keuangan, mohon maaf. Jadi akun real itu ada di akun laporan posisi keuangan, yaitu ada aset, liabilitas, dan ekuitas.
saldo akun real ini terbawa terus dari periode ke periode. Oleh karena itu, akun real tidak perlu dienolkan. Jadi, intinya akun nominal ini terdiri dari pendapatan dan beban dan priva atau dividen. Kalau akun real ini terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Gitu ya, teman-teman. Selanjutnya, 4 tahap jurnal penutup. Jadi ketika membuat jurnal penutup itu ada 4 tahapan. Apa aja? Yang pertama, menutup akun pendapatan ke akun ikhtisar laba rugi. Seperti yang teman-teman tahu, saldo normal akun pendapatan itu kan ada di kredit ya. Nah, ketika ditutup, akun pendapatan ini ditaruh di sebelah debit. Dan di kreditnya itu ditaruh akun ikhtisar laba rugi. Nah, yang kedua itu menutup akun beban ke akun ikhtisar laba rugi. Kebalikan dari pendapatan, saldo normal akun beban ini kan ada di debit. Jadi ketika ditutup itu ditaruh di kredit. Sedangkan di debitnya itu diisi akun ikhtisar laba rugi. Gini ya posisinya. Yang ketiga, itu menutup akun ikhtisar laba rugi ke akun modal. Nah, ketika menutup akun ikhtisar laba rugi ke akun modal ini ada ketentuannya, teman-teman. Jadi, kalau ketika teman-teman mengalami laba, itu modalnya ditaruh di kredit, ikhtisarnya di debit. Tetapi ketika teman-teman mengalami rugi, itu modalnya yang ditaruh di debit dan akun ikhtisar laba ruginya yang ditaruh di kredit. Ingat-ingat ya teman-teman. Jadi ketika laba itu ikhtisar laba rugi pada modal, tapi ketika rugi akun modal pada ikhtisar laba rugi. Jangan sampai kebalik ya. Nah, untuk tahap yang keempat itu ada menutup akun prive ke akun modal. Nah, untuk menutup akun prive ke akun modal ini, jadi akun prive ini kan saldo normalnya itu ada di debit. Meskipun dia masuk ekuitas, tetapi ini termasuk akun kontra. Jadi ada di debit dan ketika menutup itu harus ditaruh di sebelah kredit dan di debitnya itu ditaruh akun modal. Lanjut ke contoh jurnal penutup. Ini teman-teman. Yang pertama itu kan menutup akun pendapatan. Pendapatan pada ikhtisar laba rugi. Gini nulisnya ya. Lalu yang kedua itu kan ada menutup akun beban. Menutup akun beban. Ini contohnya ini ikhtisar laba ruginya ini di debit ya teman-teman. Ini seperti ini. Ini ada kesalahan. Nah, ini akun ikhtisar laba ruginya ada di debit, lalu akun beban-bebannya itu ditaruh di kredit. Seperti ini, teman-teman. Ini menutup akun beban. Lalu yang ketiga, nah ini, kalau ikhtisar pada modal berarti laba. Kalau ikhtisar pada modal itu berarti laba. Ingat ya, teman-teman. Menutup akun laba besi ini. Tapi kalau misal ini menutup akun rugi bersih, berarti di sini modal pada ikhtisar. Jangan kebalik ya teman-teman. Jadi ikhtisar pada modal untuk laba dan modal pada ikhtisar untuk rugi. Itu untuk menutup akun laba atau rugi bersih. Nah, yang terakhir ini menutup akun prive. Seperti yang tadi dibilang, itu modal pada prive. Seperti ini. Ini contoh jurnal penutup. Setelah membuat jurnal penutup, itu kan ini diposting ke buku besar ya. Setelah diposting ke buku besar, dibuatkan daftar saldo setelah penutupan. Itu isinya cuma akun real saja, karena akun nominalnya kan sudah ditutup di sini. Jadi, setelah ini itu diposting, lalu membuat daftar saldo setelah penutupan. Seperti itu.
Nah, daftar saldo setelah penutupan ini yang menjadi acuan untuk awal periode selanjutnya. Oke, next kita lanjut ke subbab kelima, yaitu ada ayat jurnal pembalik. Jurnal pembalik atau reversing entries ini dibuat untuk memudahkan pencatatan akuntansi. Bukan suatu keharusan dalam proses akuntansi, tapi opsional. Jadi bisa dipakai atau tidak dipakai, bisa dibuat atau nggak perlu dibuat. Itu dilakukan di awal periode sebelum dimulainya transaksi periode baru. Ayat jurnal balik pada dasarnya hanya membalik AJP periode sebelumnya yang perlu dibalik. Jadi, ayat jurnal balik ini kan aktivitasnya itu membalik ayat jurnal penyesuaian. Tapi, yang AJP yang dibalik ini hanya AJP yang perlu dibalik saja. Jadi, misal nggak ada AJP yang perlu dibalik, kita nggak usah buat jurnal pembalik. Gitu. Apa aja sih yang memerlukan ayat jurnal balik? Itu yang pertama ada beban yang masih harus dibayar atau utang beban atau accrued expense. Yang kedua, ada pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan atau accrued revenue. Yang ketiga, ada biaya dibayar di muka jika mula-mula dicatat sebagai beban. Yang keempat, ada pendapatan diterima di muka jika mula-mula dicatat sebagai pendapatan. Jadi ini yang perlu teman-teman ingat, ini adalah yang memerlukan ayat jurnal balik. Jadi kalau nggak ada yang memerlukan ayat jurnal balik, kita nggak perlu membuat jurnal pembalik. Gitu. Nah, ini contohnya, beban yang masih harus dibayar atau utang beban atau accrued expense. Ini ya contohnya. Gaji dibayarkan tanggal 10 setiap bulannya. Gaji yang masih harus dibayar pada 31 Desember 2015 adalah 250.000. Pembayaran gaji berikutnya tanggal 10 Januari 2016 sebesar 1.275. Jadi kan ini ada beban yang masih harus dibayar ya teman-teman, atau utang beban. Nah, gimana pencatatannya? Ini aku kasih perbandingan ya teman-teman, jika AJB tidak dibuat dan jika AJB dibuat. Nih, pada pembayaran gaji bulanan 10 Desember 2015 ini sama. Sebetulnya ini sama semua sampai pada 1 Januari 2016 ketika pembuatan ayat jurnal balik. Nah, jika tidak dibuatkan AJB itu seperti ini, dan jika dibuatkan AJB itu tinggal membalik jurnal penyesuaiannya ini. Dibalik jadi utang gaji pada beban gaji. Nominalnya juga sama. Jadi hanya membalik jurnal penyesuaian ini. Nah, dampaknya apa? Ini dampaknya pada awal periode baru itu pada 10 Januari pembayaran gaji bulanan. Jika dibuatkan AJB itu seperti ini, jurnalnya tinggal seperti ini, beban gaji pada kas tinggal seperti ini. Tapi kalau tidak dibuatkan, itu jurnalnya seperti ini, beban gaji pada utang gaji pada kas. Ini masih ada utang gaji karena tidak dibuatkan ayat jurnal balik. Kalau dibuatkan ayat jurnal balik, itu tidak ada akun utang gaji gitu teman-teman. Jadi kalau pada jurnal pembalik ini harus dilihat ya, keempat syarat tadi itu memenuhi atau tidak. Kalau misal tidak ada, itu tidak usah dibuatkan ayat jurnal balik atau jurnal pembalik seperti itu. Nah, jadi di sini aku ada kuis nih. Kan katanya kalau kita belajar itu supaya kita bisa lebih paham itu harus langsung dipraktekkan. Nah, jadi di sini teman-teman aku kasih kuis ya.
Ini adalah data yang nantinya bisa teman-teman gunakan untuk menjawab pertanyaannya. Ini ada neraca saldo setelah penyesuaian. Nih, bisa teman-teman salin, bisa teman-teman catat, atau bisa teman-teman screenshot terlebih dahulu, baru nanti diketik ulang. Nih. Jadi ini adalah bahan untuk teman-teman mengerjakan. Nih, berdasarkan neraca toko putri di atas, susunlah yang pertama laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Lalu yang kedua, menyusun jurnal penutup, dan yang ketiga, menyusun jurnal pembalik yang diperlukan. Oke. Jadi, teman-teman kerjakan dulu kuisnya ini secara mandiri ya. Apabila ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang paham, itu teman-teman bisa tulis saja, bisa catat saja terlebih dahulu. Karena nantinya di lain hari, di lain waktu, itu HMJA akan mengadakan pembahasan mengenai dari kuis ini, dan di situ teman-teman bisa bertanya apa yang teman-teman kurang paham atau yang masih dibingungkan gitu. Baik, selesai sudah materi kali ini. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah mau nonton, yang sudah mau menyimak dengan baik dan belajar bersama dalam video kali ini. Semoga apa yang aku jelaskan itu bisa memberikan pemahaman yang lebih bagi teman-teman untuk materi menyelesaikan siklus akuntansi ini, dan nanti ke depannya apabila ada soal atau kasus tentang menyelesaikan siklus akuntansi, teman-teman jadi bisa mengerjakan dengan lebih mudah. Mohon maaf banget ya teman-teman kalau banyak kekurangan atau ada kesalahan dalam bertutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Oke, jadi segini aja dari aku. Terima kasih ya. Oke teman-teman, segitu dulu penjelasan aku pada TNT kali ini mengenai materi pengantar akuntansi 1, yaitu menyelesaikan siklus akuntansi. Terima kasih banyak nih buat teman-teman yang sudah mau menonton, menyimak, dan belajar melalui video ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman ke depannya, sehingga teman-teman lebih mudah dalam menyelesaikan siklus akuntansi. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan kata dalam penjelasan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Sekian dari aku, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar terus ya teman-teman.